Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama-sama. Al-Fakir berdiri di sini bersama para bapak dan juga para ibu. Disitulah kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kata hidayah, apalagi banyak juga nama bapak, bahkan juga nama ibu, bahkan juga nama anak bapak, anak ibu, cucu ibu. Ada yang namanya Hidayat, ada yang namanya Hidayatullah, ada yang juga bernama Nur Hidayah, ada yang juga namanya Nurul Hidayah. Masya Allah. Karena di situ banyak kata hidayah seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ataupun juga bisa juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah merupakan kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan baginya sebagai petunjuk dan bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah di sini bisa juga dalam arti adalah petunjuk, bisa juga arti yaitu adalah bimbingan, bisa juga artinya yaitu adalah arahan, memberikan arahan, memberikan pendampingan, bagaimana caranya kita selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim, berada di jalan yang benar. Oleh karena itulah di situ hidayah di situ terdiri ada tiga hal, yaitu adalah pertama adalah hidayatul ghorizah. Hidayah yaitu yang berupa adalah insting. Insting yaitu hampir sama dengan adalah feeling. Kalau feeling itu lebih kepada perasaan, kalau sedangkan insting lebih mengacu kepada hati nurani. Kalau kita tidak mempunyai hidayah insting, maka risikonya adalah kita hidupnya itu ya seperti binatang, bahkan lebih dari binatang. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam yang terdiri dari jin dan manusia. Siapakah itu? Ya mereka lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati tetapi tidak memahami tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Lahum a'yunuhum la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat petunjuk-petunjuk yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak melihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda cipta-ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum, kemudian udhunun la yasma'una biha. Mereka mempunyai kuping tetapi tidak mendengarkan, tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, termasuk nasihat-nasihat ulama. Hati-hati, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu adalah layaknya seperti binatang, bahkan lebih dari binatang. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Maka dari itu hendaknya kita semaksimal mungkin untuk melawan hawa nafsu kita. Makanya contoh yang paling sederhana adalah ya kita berbicara dulu, ya berpikir dulu sebelum berbicara. Kalau tidak, maka nanti berbicara akan dapat menyakiti hati seseorang sehingga tidak bisa terobati. Yang kedua yaitu adalah hidayatul akli. Hidayatul akli di sini adalah orang yang mempunyai akal sehat apabila sudah diberi petunjuk agama, apabila sudah diberi hikmah dan juga pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan selalu mengutamakan akal kita. Jangan merasa dirinya, oh saya ini merasa pintar dibandingkan dengan kalian. Tidak. Kalau kita selalu mengutamakan akal tanpa disertai dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka itu sama saja kita bisa sesat dan menyesatkan. Supaya apa? Supaya kita diberi petunjuk dan diberi hak kebenaran, maka hendaknya kita harus berguru dulu. Makanya kalau kita beragama, ya kita harus mencari guru. Kalau kita belajar beragama, tidak hanya sekedar menuruti kemauan saja, hendaknya kita berguru agar guru itu, syekh itu bisa membimbing kita kepada jalan kebenaran.
Yang ketiga yaitu adalah hidayatuddin, hidayah agama. Agama dapat membimbing kita menuju ke jalannya surga. Tinggal nanti bagaimana caranya kita menguasai diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita kendalikan diri kita. Bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita. Baik itu dari lisannya, tangannya, hati kita, tangan kita, mata kita, kemudian kaki kita. Karena semua itu merupakan akan dijadikan pertanggungjawaban anggota tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puasa di bulan suci Ramadan ya kita semaksimal mungkin kita beramal dengan sungguh-sungguh. Karena itu juga dijadikan sebagai alat untuk dijadikan sebagai kita mudah mendapatkan petunjuk dan bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari tutur kata Al-Fakir. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Mari sama-sama kita ditutupi dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.